Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia edisi Jumat 12 Agustus 2022. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pasti mengenal apa yang sering dikenal bersama sebagai sebuah jalan setapak. Ya, sebuah jalan kecil yang biasa dilalui oleh orang dan biasanya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Di hutan kita bisa menemukan itu, di taman, di kompleks perumahan, ya, suatu hal yang dengan mudah bisa kita temukan. Perjalanan menjalani hidup bisa digambarkan sebagai sebuah perjalanan menapaki jalan setapak kehidupan masing-masing. Tuhan telah menyiapkan kepada setiap orang jalan setapaknya masing-masing yang unik, yang berbeda, tidak sama satu dengan yang lain. Kita bisa menggambarkan, bisa mengkategorikan jalan panggilan yang dijalani oleh setiap orang dalam beberapa jenis. Ada yang memilih jalan panggilan untuk hidup dalam berkeluarga, hidup dalam kebersamaan sebagai suami dan istri. Ada yang memilih jalan panggilan untuk tidak menikah, untuk menjalani panggilan imamat, ataupun dalam persekutuan menjalani panggilan hidup bakti. Ada yang memilih untuk tidak menikah, tetapi masih bertahan dengan keberadaan sebagai seorang awam. Dan ada pula yang masih dalam pencarian untuk mencari tahu apa jalan panggilannya, apa jalan panggilan yang sesuai dengan panggilan hatinya. Perjuangan menjalani hidup bisa digambarkan sekali lagi sebagai sebuah perjalanan menapaki jalan setapak kehidupannya, menikmati dan menjalani tapak demi tapak, langkah demi langkah menapaki jalan setapak kehidupan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama, Tuhan Yesus menggambarkan tentang berbagai jenis jalan setapak, jalan panggilan yang telah dijalani oleh orang-orang. Ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada yang memilih menikah dalam hidup suami istri dan ada yang memilih untuk tidak menikah. Apapun jalan panggilan, seringkali menjadi suatu gejolak ketika orang tidak lagi berpegang pada komitmen. Dia tidak lagi mensyukuri jalan panggilan yang sementara dia jalani. Menjadi suatu pergolakan ketika orang sementara menjalani panggilan yang satu, tetapi hidupnya, pikirannya, dan niat hatinya seolah ingin menjalani jalan panggilan yang lain. Disitulah sering muncul kekaburan, disitulah sering muncul kehilangan arah dalam jalan panggilan. Orang yang menjalani hidup berkeluarga ada keinginan untuk berpisah, bercerai, ketika salah satu pasangan tidak setia pada komitmen untuk hidup bersama, tidak lagi mensyukuri kehadiran pasangannya. Sementara itu, orang yang memilih dalam jalan panggilan untuk tidak menikah seringkali mengalami kekaburan, mengalami tantangan, mengalami godaan yang membuat mereka kembali mempertanyakan tentang apa makna, apa visi hidup yang mereka sementara jalani, yang membuat mereka seringkali berada dalam pilihan untuk bermenung kembali tentang jalan panggilan yang mereka jalani. Saudara-saudariku yang terkasih, perjalanan untuk mengenal kehendak Tuhan dalam diri kita masing-masing adalah sebuah perjalanan menapaki jalan setapak kita masing-masing. Paus Fransiskus dalam kesempatan dalam ensiklik Gaudete et Exsultate
berbicara tentang jalan panggilan kekudusan. Paulus mengatakan bahwa Tuhan telah menyiapkan kepada masing-masing orang itu jalan setapak kekudusannya masing-masing. Dan setiap orang dipanggil untuk mengenali, untuk menjalani, dan untuk mensyukuri jalan panggilan yang dia jalani dan menjalaninya dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita. Slogan Kasih mengatakan banyak jalan ke Roma, banyak jalan untuk sampai kepada Tuhan. Ya, jalan panggilan yang Tuhan siapkan untuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Itu unik, itu tidak sama satu dengan yang lain. Yang paling penting adalah orang menemukan apa jalan setapaknya, dan dia menikmati tapak demi tapak menapaki jalan panggilan, jalan setapak panggilan kekudusan yang dia jalani. Mari kita bersama-sama mengenali jalan panggilan, jalan setapak panggilan kita. Kita menikmati, kita mensyukuri itu, dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Karena apapun jalan setapak yang kita lalui, kita akan menuju pada satu tujuan yang sama. Pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Bapa. Kita akan menikmati kebahagiaan yang sempurna ketika kita boleh berjumpa dengan Bapa dan menikmati kebahagiaan yang sempurna. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita semua.